Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi di tematik khususnya untuk kelas 3, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya anak-anakku selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu cuci tangan saat setelah berpergian. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu sambil bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi anak-anak, ini adalah informasi mengenai tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat ini ternyata banyak manfaatnya. Di dalam buah tomat mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk kesehatan mulut dan gigi kita. Ayo anak-anak, coba kita konsumsi tumbuhan tomat ini untuk menjaga kesehatan kalian. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita sebagai manusia harus mensyukuri anugerah Tuhan. Semua tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini semua bagian tumbuhannya bisa berguna untuk manusia, anak-anak. Buahnya tentu bisa untuk kita makan dan air dari buahnya bisa untuk kita minum. Lalu daunnya bisa dijadikan janur, bisa juga buat ketupat. Lalu lidinya batang kecil dari daunnya bisa digunakan sebagai sapu lidi. Lalu batangnya itu bisa juga dijadikan bahan bangunan. Nah, pohon kelapa ini banyak sekali kegunaannya. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mendengarkan dongeng tentang asal mula buah kelapa. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Setiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu,
dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak-anak, di dongeng ini diceritakan tentang asal-usul pohon kelapa. Ingat ya anak-anak, dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata atau cerita yang berdasarkan khayalan dari penulisnya. Dari dongeng ini kita bisa ambil pesannya ya anak-anak. Kita juga bisa ambil amanatnya. Pesan apa yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Nah, pesannya tadi itu ya anak-anak, kalian harus taat, harus patuh, tidak ingkar janji ya. Jangan mudah tergoda. Nah, itu adalah pesan yang terdapat pada asal mula buah kelapa. Dayu mengunjungi pamannya yang seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jadi ada 2 truk nih anak-anak. Yang pertama isinya 425 dan truk yang kedua 590 butir buah kelapa. Ini adalah posisi awal truknya. Awalnya adalah yang pertama posisi gambarnya itu yang 425 dulu, lalu ditambahkan truk yang kedua yaitu 590. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1015. Jika posisi gambar truknya diubah, sekarang 590 yang di depan, 425 yang di belakang. Maka hasilnya akan sama yaitu 1015. Nah, di sini penjumlahan itu berlaku sifat pertukarannya ya. Jadi, jika penjumlahan ini ditukar, tempatnya itu hasilnya akan tetap sama. Contoh di sini, Ibu punya penjumlahan ya. Ada 535 ditambah 400. Lalu kita balik menjadi 400 ditambah 535. Nah, untuk mencarinya kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun ya. 535 ditambah 400. 5 ditambah 0 yaitu 5. 3 ditambah 0 3. 5 tambah 4 yaitu 9. Maka jawabannya adalah 935. Maka kita tidak perlu lagi mencari 400 ditambah 535 lagi. Pasti hasilnya sama karena ini hanya pertukaran tempat. Jadi 539 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 539. Contoh berikutnya ya, 275 ditambah 360. Lalu kita tukar tempatnya ya anak-anak ya. Cara mencarinya pun sama dengan menggunakan penjumlahan bersusun. 5 ditambah 0 yaitu 5. 7 ditambah 6, 7 ditambah 6 itu 13. Maka kita tulis 3, lalu satunya kita simpan di depan. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi jawabannya 635. Maka kita bisa tahu ya, ketika dibalik hasilnya akan sama. Begitu ya anak-anak. Mudah ya kan? Demikian tadi adalah pembelajaran yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Pada tema 2, subtema 1, pembelajaran
ketiga. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat anak-anakku semua. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.